Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada malam hari ini, di kesempatan kali ini, kita sudah mengundang para juara-juara atau perwakilan-perwakilan perempuan, di mana mereka semua adalah salah satu yang menjadi bibit-bibit pada masanya. Misalkan ada yang menjadi DPD, kemudian ada juga sampai saat ini yang menjadi pengurus-pengurus inti di setiap organisasi pemuda di sini. Nah, kita ingin mendengarkan bagaimana sih pandangan mereka, perspektif mereka tentang suara perempuan, keterlibatan perempuan untuk pembangunan desa. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke sana, kita sapa dulu para narasumber kita. Ada yang sudah berbadan 2, ada yang sudah berbadan 4 kalau tidak salah. Tetapi meskipun beda generasi, tapi perspektif kita tentang kemajuan desa pasti sama. Visi besar kita tentang kemajuan desa pasti sama. Sebelum kita ke sana, saya ingin menyapa dulu dari sisi kiri saya. Kira-kira Mbak Astika Wadini, wakil sekretaris P3, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Berarti masih tetap kegiatannya sampai saat ini apa aja? Kuliah masih. Kuliah di mana? Di UNW. Oke, Universitas Nahdlatul Mataram ya. Kemudian di tengah ada salah satu perempuan yang sangat luar biasa sekali, sudah memiliki keterlibatan sejak masih muda sampai masih muda sekarang. Dia adalah satu-satunya perwakilan perempuan dari DPD Desa Anjani, dan juga beliau pernah menjadi satu-satunya anggota DPD di Kabupaten Lombok Timur ya, anggota DPD di Kabupaten Lombok Timur yang perempuan. Kalau setelah itu kan sudah menjamur. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Tetap kegiatan-kegiatannya apa aja sekarang? Alhamdulillah masih bekerja di salah satu rumah sakit sebagai kasubag umum. Terus sementara masih menjadi anggota DPD sampai selanjutnya anggota DPD yang akan datang, dan ibu rumah tangga tentunya. Itu saja. Terus di yang terakhir ada saudari Upita Utami, sekretaris Sinar Gama Lestari, yang kita sudah tidak bisa ragukan lagi ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kegiatan sampai hari ini apa aja? Kegiatan sampai hari ini kemarin kuliah. Kemarin kuliah? Iya, kemarin kuliah, dan sekarang karena libur semester, jadi sekarang kerja di Kedai sebagai jualan. Oke. Saya rasa pembahasan tentang perempuan, saya percaya bahwa tidak ada perempuan, tidak ada hidup yang dilahirkan. Kan? Karena perempuan tugasnya melahirkan. Namun kerap kali kita melihat bahwa suara-suara perempuan itu kadangkala tidak keluar, atau kadangkala kerap kali diwakilkan pada laki-laki. Nah, saya mulai dari Kak Sri sendiri sebagai anggota DPD Desa Anjani sampai saat ini. Kira-kira pandangannya sampai saat ini terhadap perempuan di desa kita ya terutama. Kira-kira sampai saat ini seperti apa kira-kira? Apakah memang kurang terlibat atau memang masyarakat yang membatasi keterlibatan perempuan? Kalau saya sih, menurut pandangan saya pribadi ya, perempuan di Desa Anjani ini alhamdulillah, saya lihat ibu PKK-nya banyak kegiatan, terus katanya senam, kegiatan rutin, terus kayak kemarin ada lomba PAUD seperti itu. Ibu-ibu PKK di sini, saya rasa kalau perempuan di Anjani, kalau masyarakat melibatkan perempuan di Anjani, mereka juaranya menurut saya ya. Karena pengalaman saya sendiri selama menjadi anggota DPD,
banyak bisikan-bisikan ya, misalnya minta tolong dong sampaikan ke Pak Kades misalnya atau ke Pemdes, gini-gini kita mau gitu. Dan alhamdulillah respon Pemdes sendiri setiap apa yang kita sampaikan. Contohnya beberapa tahun yang lalu kan ada masalah honor kader yang agak tersendat, tapi setelah kita suarakan lagi diproses sama Pak Kades yang baru, alhamdulillah sekarang sudah lancar lagi, normal lagi. Dan itu kader ini kan kebanyakan perempuan ya, jadi sangat penting perannya bagi kesejahteraan anak-anak. Dan data-data puskesmas juga tentunya orang-orang kesehatan khususnya sangat membutuhkan data-data yang ada di kader. Jadi dan yang membatasi perempuan itu mungkin masih di masyarakat gitu ya, terutama contohnya pemilihan apapun jarang ya bener kan dilibatkan perempuan, terutama kita perempuan dewasa, anak-anak muda, gadis-gadis itu. Kalau misalnya ada musyawarah di dusun, ayo pernah nggak perempuan diundang? Nggak pernah kan. Jujur sebagai perempuan saya ada merasa kok kami tidak dianggap ya, bener kan itu yang saya rasakan selama ini, kok kami tidak diajak. Apa gunanya kami sebagai perempuan? Karena memang perempuan itu menurut saya sangat penting. Tidak perlu sih memang semua perempuan diundang ya, tapi paling tidak ada yang mewakili perempuan-perempuan itu untuk menyuarakan apa yang ingin mereka sampaikan. Memang kalau kita lihat setiap kegiatan-kegiatan itu posisi perempuan itu kerap kali tidak dilibatkan ketika pengambilan keputusan. Tetapi ketika ada makanan yang kurang, ada masalah konsumsi, di sana posisi perempuan. Padahal kan ya gimana? Dan itu saya tidak setuju. Nah, makanya tapi perspektif masyarakat. Iya betul. Banyak ada sendiri yang pernah bilang ya, arak gawin jari dengan minir, arak yang tepupi. No, bukan di situ posisinya perempuan deh. Untuk menyuarakan, untuk mewakili perempuan-perempuan lain yang ada di sekitar kita. Kalau Mbak Ita sendiri, bagaimana pandangan terhadap ya perempuan sampai saat ini? Menurut pandangan saya perempuan sampai saat ini, tapi perempuan di kalangan umur saya ya gitu ya, sangat jarang sekali ketika ada kegiatan-kegiatan, misalkan kegiatan-kegiatan kepemudaan, kegiatan yang ada di kantor desa misalkan gitu. Palingan 1 atau enggak 2 orang yang saya temukan di kegiatan tersebut. Jadi sangat perempuan jarang sekali. Tapi itu saya tidak tahu permasalahannya ada di mana. Apakah permasalahannya di perempuan itu sendiri atau di masyarakat? Misalkan apakah dia malu untuk keluar nimbrung sama masyarakat luar atau bagaimana? Tapi setahu saya di pemuda dusun saya di Anjani Timur sangat sulit sekali diajak untuk ikut berkegiatan atau ikut nimbrung di kegiatan pemuda gitu. Karena alasannya orang tua pertama. Orang tua, izin orang tua. Karena izin orang tua kan sangat perlu sekali kita izin ke orang tua untuk kegiatan apapun saja. Nah terus yang kedua, malu juga katanya sering dicengengesin sama teman-teman laki-laki, jadinya itu yang menghambat teman-teman perempuan suka sulit ikut nimbrung gitu. Itu sih menurut saya. Berarti itu juga menjadi permasalahan ya, berarti bukan hanya di tataran desa, sejak memang dari tataran desa juga menjadi permasalahan. Kalau Mbak Astika sendiri, apakah pernah mengalami permasalahan yang seperti itu? Maksud saya memang jarang dilibatkan misalkan, atau memang orang tua yang tidak memberikan keleluasaan misalkan ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan di pemuda di sini. Kalau menurut saya salah satunya sih keterlibatan orang tua itu kurang mendukung banget anaknya untuk ikut nimbrung ke kepemudaan gitu, apalagi lebih-lebih tentang desa gitu. Dan juga kebanyakan di pemuda dusun saya mereka itu berpatokan kepada pendidikan. Mereka berpikir kalau yang berpendidikan itu lebih diutamakan ketimbang yang tidak berpendidikan gitu. Jadinya mereka agak merasa minder duluan. Padahal belum tentu orang itu berpikir seperti itu gitu.
Mungkin cuma itu sih yang saya temukan untuk saat ini. Kalau pandangannya dari Kak Sri sendiri tentang ya apa yang disuarakan sama anak-anak muda. Ya, betul ya. Dari segi Saya apa dari namanya, segi Kak? ibu-ibu Iya, ya. dari segi ibu. Kalau saya sebagai orang tua ya selama ini alhamdulillah tidak pernah atau beda-beda pola pikir Iya, kita ya. iya. Tapi memang tugas kita bersama sih untuk meyakinkan orang-orang tua yang ada di rumah bahwa kegiatan anak-anak kita perlu didukung, perlu disupport mereka gitu. Selama mereka tahu batasan jamnya tentunya. Kalau misalnya ada kegiatan, kalau bisa sebelum jam 10 sudah di rumah, mungkin tidak salah juga sih kekhawatiran orang tua karena zaman sekarang emang zaman edan ya. Jadi ada kekhawatiran sendiri orang tua melihat anaknya, apalagi maaf gadis-gadis kan? keluar Iya. sampai malam sampai jam 10 ke atas gitu. Saya tidak menyalahkan juga, tetapi alangkah baiknya kalau misalnya ada kegiatan itu untuk anak-anak gadis ya jangan pulang terlalu malam, atau kalau misalnya lebih malam pulangnya diantarlah pulang sama teman-temannya yang laki. Itu aja sih. Kalau kita tarik semuanya itu, saya ingin misalkan pembahasan tentang perpolitikan misalkan saat ini kan pembahasan yang sedang hangat-hangatnya di desa kita tentang pemilihan DPD dalam permusyawaratan desa. Nah, saya melihat pertama di dusun-dusun terutama keterlibatan perempuan ikut bermusyawarah masih kurang sekali. Banget ya. Dan kalau dalam aturan itu minimal hanya satu perempuan dalam struktur anggota DPD kan. Nah, ini kan sudah kita lihat sangat minim sekali dari sejak ikut serta dalam hal penentuan calon sampai dilibatkan mengambil keputusan itu sudah diminimalisir gerakan perempuan itu. Kira-kira apa yang harus kita ubah loh? Ataukah perempuan sendiri memang harus diwakilkan suaranya oleh kaum laki-laki, atau memang apa yang harus kita ubah dari pandangan masyarakat ini? Kira-kira Kak Sri gimana? Kalau saya perempuan itu pantas diajak Atau diskusi, diajak ya, bukan diejek. diajak untuk diskusi. Misalnya kembali lagi ke pemilihan DPD. Apa sih salahnya perempuan itu juga diajak untuk memilih anggota DPD, setuju kan? Ya, jangan hanya kita tahu tiba-tiba udah terpilih ya si A si B gitu tanpa kita kapan acaranya, kita hanya taunya lewat sosmed. Karena memang kita hanya taunya lewat sosmed, tidak tanpa melibatkan kita yang perempuan. Jadi pestanya itu kita tidak Tidak tahu, iya Kita betul. tidak rasakan. Seru loh ikut-ikutan milih-milih gitu, apalagi hanya lihat dari sosmed orang sedang milih anggota BPD. Wow, kayaknya kalau kita ikut kayaknya tambah seru. Soalnya tidak ada perempuan, tidak seru loh. Iya. Tidak seru, tidak ada yang teriak-teriak, tidak ada tim hore. Keterlibatan perempuan sangat penting sekali. Kalau misalkan kan kalau kemarin kan Kak Sri saya tanya satu kata, apakah akan terlibat lagi untuk DPD selanjutnya atau bagaimana kira-kira? Kalau saya banyak bangganya sama anak-anak muda ini. Anak-anak muda. Saya senang mereka bisa menyuarakan apa yang ingin mereka suarakan, mewakili tentunya orang-orang orang-orang di sekitar mereka. Kalau misalnya dikasih kepercayaan, saya siap. Kalau dikasih kepercayaan ya, tetapi saya memberikan kesempatan dulu ke anak-anak muda yang ada di kiri kanan saya ini. Alasannya apa kira-kira, atau memangkah kan kalau dulu kan pemuda yang berbeda ya, pemuda sekarang karena barangkali zamannya berbeda. Kalau dari pandangan Kak Sri sendiri terhadap pemuda yang saat ini, apa makanya sampai silahkan diberikan? Kalau pemuda yang sekarang ini jujur saya salut, karena di zaman saya tidak ada pemuda-pemuda hebat seperti anak-anak muda desa Anjani ini. Saya bangga, jujur dari lubuk hati yang paling dalam, saya bangga pada mereka semua, pada adik-adik. Contohnya salah satu acara ini, siapa lagi kalau bukan pemuda? Iya. Jadi itu dah, silahkan kalau misalnya pemuda mau baju, saya akan mendukung. Itu ada nama saya, Handayani, mendorong dari belakang. Oh, mantap. Kalau kita sendiri, kira-kira barangkali apakah ada kata atau
statement dari apa yang dikatakan Kak Siswi di depan saya, sudah diberikan keleluasaan untuk teman-teman kita, terutama teman-teman pemilih untuk terlibat. Oke, untuk keterlibatan kita yang perempuan di ranah politik gitu ya. Kan sampai sekarang yang saya tahu 30% keterlibatan perempuan di politik ini ya, di pemerintahan. Tapi kenyataannya perempuan sangat sedikit sekali yang terlibat dalam pemerintahan begitu. Apalagi di BPD cuma yang saya tahu cuma satu gitu. Dan yang sekarang pun cuma satu gitu kan perempuan yang akan diusulkan gitu untuk menjadi calon DPD selanjutnya. Itu menurut saya sangat disayangkan sekali, sangat disayangkan sekali karena seperti kata Bunda tadi, saya panggil Bunda ya Bu, keterlibatan perempuan sangat penting gitu, sangat penting di ranah pemerintahan ataupun di pemuda ataupun di dusun gitu. Karena pemikiran perempuan sekarang, zaman sekarang ini sangat maju sekali gitu. Beda mungkin zaman dulu ada gitu perempuan pemikirannya maju, tapi tidak semua. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah zaman canggih, terus perempuan-perempuan sekarang bisa mengeluarkan kreativitasnya dengan semau-maunya gitu, tidak dibataskan seperti dulu gitu. Jadi menurut saya sangat disayangkan sekali jika perempuan hanya satu diusulkan di jajaran DPD. Ya, tapi tadi Bunda bilang memberi kesempatan bagi kita yang yang muda-muda nih untuk ikut dalam pemerintahan atau BPD ini. Saya sangat berterima kasih gitu karena sudah memberikan ruang bagi kami yang pemudi atau muda-muda ini untuk menjalankan bagaimana sih kehidupan di dalam dunia politik gitu. Sedangkan saya sendiri tidak tahu bagaimana dunia politik. Saya tambahin sedikit ya. Silakan. Kalau saya sih untuk saat ini satu tidak cukup untuk mewakili perempuan. Satu menurut saya sudah cukup karena jujur selama saya menjabat di DPD dengan 8 orang teman-teman laki-laki saya itu kita disupport. Jadi apa yang kita usulkan, apa yang kita keluarkan, apa yang kita sharing dari masyarakat dan kita sampaikan kita punya grup atau apa misalnya, alhamdulillah kita diterima dengan baik, tidak ada perbedaan, oh dia perempuan nggak usah didengar gitu, nggak ada. Kalaupun di desa misalnya ada rapat beberapa kali saya ngusul apa gitu, alhamdulillah jangan pesimis, walaupun sendiri perempuan tetap semangat, insya Allah kita didengar ya. Sangat support yang dua ini ya. Tidak usah merasa oh saya bakalan sendiri. Sering sekali saya rapat sampai tengah malam di kantor desa atau di mana, saya perempuan sendiri. Insya Allah semua baik-baik saja. Ya jangan khawatir. Karena kan kita tahu sekarang apalagi yang seumuran-umuran kita kalau tidak ada teman perempuan saja. Tidak usah, jangan minta saya yang tua aja bisa bergaul. Tapi kan kebanyakan perempuan zaman sekarang seperti itu. Iya. Makanya saya udah tua begini mau masuk ke yang muda walaupun saya sendiri perempuan fine-fine aja kok. Apalagi anak muda jangan pesimis, pokoknya harus semangat. Harus tetap ya. Iya. Yang penting bisa cepat membaur gitu loh, misalnya ke sama yang orang tua ya harus tahu gimana caranya adab terutama ya nomor satu, sama siapapun, sama anak muda apalagi kita udah tahu masing-masing orangnya tipenya seperti apa ya, jadilah anak muda. Kalau sama orang tua ya jadilah orang tua. Kira-kira Kak, dari pengalamannya satu periode yang kemarin kan menjabat sebagai DPD itu, terutama dari segi perempuan, apa yang harus dimiliki sebagai anggota DPD, terutama kita yang perempuan misalkan mewakili suara perempuan? Yang harus dimiliki sekali lagi percaya diri. Ini belum apa-apa sudah tidak percaya diri karena butuh teman, merasa enggak sendiri pun, yang penting kita percaya diri, bisa lebih seringnya ikut kegiatan apalah yang ada di desa gitu ya. Insya Allah dari situ misalnya kayak duduk-duduk di kolam gitu, kita dengar nggak mesti loh orang nanti tolong ya ini kan ke kantor desa, nggak mesti seperti itu. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di sekitar kita, itu bisa kok kita sampaikan. Nggak mesti orang harus ngelapor ke kita. Itu kan memang kita wakilnya. Oh iya ternyata
Iya, ternyata seperti saya juga pengalaman saya baru sih ya waktu itu jadi dipilih apa ya yang mesti saya kerjakan gitu. Ternyata setelah kita bergaul dengan masyarakat, apa yang kita lihat, apa yang masyarakat rasakan gitu. Alhamdulillah yang awalnya tidak mendapat kemarin BLT gitu ya. Kita lihat dari sekitar kita, oh ternyata ini kan alhamdulillah terjadi pemerataan kemarinnya pembagian itu deh yang sebelumnya enggak. Ternyata kita laporkan kan Pak Kadi juga tidak salah ya, tidak semua orang yang dia tahu kita lah, misalnya tetangga terdekat kita ada yang benar-benar keadaan ekonominya tidak mampu kita sampaikan gitu. Alhamdulillah didengar. Jujur saya bangga sama Pemdes yang dulu dan sekarang itu apa yang kita sampaikan jadi modal untuk anak-anak saya yang dua ini kalau maju nanti jangan pernah minder, jangan pernah malu, sampaikan selama itu logis ya, sampaikan apa yang ingin disampaikan, apa yang dilihat tapi yang wajar-wajar bisa diterima oleh desa ataupun orang sekitar. Kuncinya berani, Jangan minder ya, percaya diri dengan masyarakat. Iya, Karena kan kita mewakili masyarakat Iya. juga. Iya. Kalau Astika sendiri, sampai saat ini barangkali dari kacamata pribadi ya, melihat keadaan terutama di desa Anjani ini, kira-kira apa yang harus kita benahi? Apakah dari permasalahan misalkan nikah tertinggi dan pendidikan anak yang tidak memadai, kemudian pernikahan dini yang masih tinggi. Nah, dan ini kan suara-suara perempuan harus terjadi. Barangkali kalau tidak mencalonkan diri misalkan nanti, ataupun ya setidaknya perempuan-perempuan yang akan mewakili yang menjadi DPD ke depannya pasti bisa menjadi melalui podcast ini didengar, kemudian dilihat dan itu akan disuarakan ke depannya. Kira-kira apa sih? Kalau menurut saya, untuk apa nih? Untuk ya apa yang harus kita benahi Untuk kalangan perempuan terutama ya. Untuk kalangan perempuan, intinya satu kan yang sudah dibilang Bunda tadi, percaya diri, mau berpendidikan ataupun enggak, yang penting kita sudah mempunyai skill atau kemampuan yang walaupun kita tidak berpendidikan gitu, tetapi kita mempunyai dari luar, bukan dari berpendidikan saja gitu. Jadi kalau menurut saya berpendidikan atau enggak, kalau memang sudah percaya diri seperti yang dikatakan Bunda dan mempunyai skill yang sangat bisa lah bisa disuarakan di pemerintah desa, kenapa tidak gitu? Kenapa tidak? Iya. Harus iya seperti itu. Oke. Kalau Kak Sri, saya kembali ke Kak Sri sendiri. Kalau tidak salah ya, model untuk pemilihan DPD terutama yang perempuan itu modelnya perwakilan nanti kan untuk pemilihannya. Kemudian dikhususkan siapa yang akan dipilih, dikhususkan di mana lokasinya. Misal, kalau tidak salah yang akan diundang itu adalah kader, kemudian PKK. Selebihnya saya tidak tahu. Nah, keterlibatan semua unsur itu masih minim ya. Keterlibatan semua unsur. Apakah memang hanya itu yang mewakili pemilih, ataukah memang harus ditambah lagi unsur-unsur yang lainnya supaya semuanya sama rata untuk memilih DPD perempuan ini? Kalau saya sebaiknya ditambah. Ya, contohnya tokoh-tokoh perempuan, tokoh-tokoh pendidikan yang ada di Anjani perempuan terutamanya banyak, ada ibu kita perempuan. Selain beliau sebagai PKK juga ada ibu yang lainnya yang masih bisa kita ajak. Itu ditambah. Iya. Kalau keterlibatan pemuda dusun untuk memilih, kira-kira gimana? Setuju. Iya. Kalau dipilih, setuju juga. Iya. Tidak masalah berarti ya. Berarti punya hak pilih dan punya hak untuk memilih dan dipilih. Terakhir ya, sebelum kita tutup bersama, saya ingin menanyakan tentang ya permasalahan kita misalnya. Di beberapa desa masih tinggi tentang stunting, kemudian pernikahan dini masih tinggi ya, apalagi juga tentang ya pendidikan. Kira-kira kalau dari sudut pandang tersebut sendiri di desa Anjani misalkan, bagaimana permasalahannya seperti itu? Kalau saya lebih konsen di sana, saya lihat masih lebih kecil dari ini, kurang dari 17 tahun sudah gendong anak. Gendong anak? Ya,
Pira umur teh malu dia. Ternyata mereka pernikahan dini. Jangan sampai hal-hal seperti itu saya lihat di Anjani ya. Kalau misalnya itu terjadi atau untuk mengatasinya, kami siap membantu dengan sosialisasi tentang bahayanya pernikahan dini. Berarti masih sangat tinggi sekali ya tentang pernikahan dini. Kalau di rumah kita sendiri, kalau di rumah kita sendiri sih ada beberapa yang pernah terjadi, tapi mungkin akhir-akhir ini karena disembunyikan kali ya, atau ada mungkin yang pernah paham ya tidak mendapatkan buku nikah gitu-gitu, itu ya memang harus diedukasi ya biar tidak terjadi lagi untuk generasi muda. Karena kan kalau tidak salah pandangan kita ya anak-anak muda itu ketika pernikahan ini dilakukan, kita berharapnya dapat PLT. Iya kan, karena ya aman lah beberapa bulan, kemudian itu menjadi ya kesalahan dalam berpikir anak-anak muda hari ini, karena saking terlalu banyaknya bansos itu, bantuan sosial itu. Jadi manja. Iya, manja kita jadi. Berharap. Manja kita jadinya. Dari permasalahan yang disampaikan oleh Bunda Sri tadi sendiri, kira-kira apa yang ingin dilakukan dalam waktu dekat kalau dari kita sendiri? Berbicara masalah pernikahan di dusun saya di Anjani Selatan, banyak sekali pernikahan yang disembunyikan oleh orang tuanya, lebih-lebih pernikahan dini. Tetapi kami sebagai pemuda masih merencanakan untuk mensosialisasikan tentang bahaya lo pernikahan dini. Tetapi terkadang juga mereka menjawab gitu, kenapa saya bertanya kepada mereka nih, kenapa sih bisa menikah dini? Salah satu alasan mereka karena kecintaan dan juga karena orang tuanya juga mendukung gitu. Itu yang belum kami bisa, solusinya itu belum bisa kami dapatkan. Gimana caranya biar faktor ekonomi juga sih, biar orang tua mereka tidak sampai berpikir untuk menikahkan anaknya sedini mungkin. Kalau dari kita sendiri, kira-kira apa yang dilakukan dalam waktu dekat mendengar dari permasalahan yang disampaikan oleh kita? Untuk pernikahan usia anak ya sekarang lebih dibilang usia anak karena ada namanya gini. Jadi di dusun Anjani Timur sendiri masih ada Forum anak ya? Dulu pernah ikut di forum anak Lombok Timur. Dulu masih ada di dusun Anjani Timur, tapi disembunyikan lagi oleh orang tua, dan itu saya merasa sangat disayangkan sekali, kok bisa gitu anaknya dinikahkan padahal usianya masih remaja gitu kan. Padahal kenapa tidak pendidikannya dituntaskan dulu gitu loh. Atau mungkin alasan mereka juga yang dibilang oleh Hastika tadi, faktor ekonomi salah satu alasan mereka untuk menikahkan anaknya gitu. Tapi menurut saya sih kalau kita melihat dunia luar gitu, banyak sekali sebenarnya beasiswa yang harus kita ambil, karena pemerintah kan sudah menyediakan beasiswa untuk kita untuk pendidikan lebih lanjut gitu. Kenapa tidak kita ambil itu dan kita lanjutkan pendidikan kita, apalagi kita yang perempuan gitu kan, agar kita lebih dipandang, lebih derajatnya lebih tinggi gitu lah. Jangan sampai kita dipandang sebelah mata gitu. Terus untuk apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya, saya setuju dengan sosialisasi tentang cegah pernikahan usia anak ini. Saya sangat setuju sekali, karena pernah tempo hari pernah saya diskusikan dengan teman saya, rencananya kami mau mensosialisasikan tentang hal ini dengan cegah pernikahan usia anak dan stop narkoba di sekolah yang ada di Desa Anjani. Ya, itu kami mau sosialisasikan, tapi belum kami tindak lanjuti lagi. Depannya Ya.
Iya, masih berencana. Masih berencana. Kalau saya ambil kesimpulan dari apa yang dikatakan kita sendiri tentang pentingnya memang pendidikannya, pentingnya pendidikan bagi perempuan, karena kita harus sepakat menjadi ibu rumah tangga ataupun wanita karir kan, ya memang perempuan harus berpendidikan gitu kan. Karena kodrat perempuan itu mendidik, itu kan madrasah bagi anak-anaknya gitu. Jadi perempuan harus terdidik, entah itu dari keluarga, masyarakat maupun di gedung sekolah universitas. Kak Sri, sebelum saya tutup saya ingin tanyakan sedikit, apakah sudah ada aturan di pemerintah desa tentang pendidikan? Belum ada. Nah, berarti itu harus menjadi PR, untuk BPD kedepannya. Kita barangkali disuarakan lagi gitu kan kedepannya. Oke. Kita sudah melihat dan mendengar bagaimana tanggapan dari rekan-rekan muda, kemudian ada perwakilan dari BPD perempuan ya, BPD Desa Anjani, satu-satunya perwakilan perempuan. Kita sudah mendengarkan bagaimana suara-suara mereka, harapan-harapan mereka kedepannya tentang ya pembangunan yang ada di Desa Anjani ini, kemudian keikutsertaan perempuan itu harus dimaksimalkan. Dia harus dimaksimalkan karena apakah memang kesalahan masyarakat atau kesalahan kita semua yang memang membatasi ruang gerak perempuan, ataukah memang perempuan itu sendiri yang membatasi ruang gerak mereka sendiri. Saya ingin mengutip sebuah perkataan. Ada seorang kawan yang mengatakan bahwa ya barangkali pakaian kita boleh terbatas ya, pakaian teman-teman perempuan boleh terbatas, diatur harus menutup aurat, entah bagaimana modelnya. Tetapi jangan sampai pemikiran kita dibatasi gitu kan, jangan sampai kontribusi kita terhadap masyarakat itu dibatasi, jangan sampai peran fungsi kita di tengah-tengah masyarakat itu dibatasi oleh siapapun, jangan sampai, apalagi oleh diri kita sendiri, jangan sampai itu. Nah, barangkali itu saja. Terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber yang telah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.